Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai dengan ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian penyembahan yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu masuk ruang Maha Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Masuk ruang Maha Kudus, darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab Yesus, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kembali kepada kami.
Kami mau mempergunakannya, kami mau memakainya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh puji-pujian ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, segala puji-pujian kami mempersembahkan kepadamu Tuhan. Kami ingin layak di hadapan-Mu Yesus. Sebab itu Tuhan, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, kehidupan kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang bertahta di dalam kebaktian ini Tuhan, bahkan di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Benar-benar kami boleh mendapat berkat ya Tuhan ketika kami pulang nanti. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan mengangkat pujian Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Lembah jurang ku turun-turun mencari Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Ke gunung tinggi ku naik-naik. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Ke gunung tinggi ku naik-naik, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita masih mengangkat pujian yang berkata Yoel 2 ayat 28.
agar kami masuk, agar kami masuk wayang. Puji nama Tuhan, saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, dipersilahkan. Sambil menunggu, kita akan mengangkat pujian yang berkata, kesukaan bagi Tuhan kekuatanku. Puji Tuhan, sudah ada. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan itu baik. Kemarin ini ya, di atas dubur saya, kalau duduk di kursi jok, kelamaan teh sakit gitu. Kalau bangun teh sakit ya. Jadi nggak bisa bangun gitu ya. Mau saya diusap-usap ya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sembuh gitu ya. Udah sembuh teh. Tapi tiap duduk di kursi jok gitu ya, bangun sakit. Lantaran zaman sekarang ya, di dokter kan banyak orang. Jadi saya males ke dokter gitu. Saya mah mau ngandalin Tuhan aja gitu ya. Dalam hati saya teh. Jadi minta sembuh kepada Tuhan gitu ya. Mau saya digosok ya pakai obat gosok. Tiap habis mandi digosok. Pagi, sore, malam mau tidur. Sembuh, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sembuhkan ya. Lantaran Tuhan itu dokter di atas dokter. Sekian, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Sambil menunggu, masih ada yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Sambil menunggu, kita mengangkat pujian yang berkata, kesukaan bagi Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang dipuji dengan hati kesukaan dari Tuhan kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepada kesukaan dari Tuhan. Kita berkumpul bersama, kita tinggalkan segala kesukaan dari Tuhan kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepada jemaat Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Kita tinggalkan segala haleluya, kesukaan bagi
Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan. Angkat suaramu bersorak kepada kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan kekuatan. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian penyembahan dan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Gereja di akhir zaman, berhembuslah, sekarang, berhembuslah, dengan minyak baru, berhenti dengan hadirat-Mu, Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Jen bawa kita dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah memuji-muji Engkau Tuhan, kiranya Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dia Tuhan Yesus boleh
berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus boleh mendengar, mengerti, terlebih melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami akan mengundang Bapak Pendeta Sulung Erlangga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang pagi hari ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan seluruh staf pengembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari ini kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah sia-sia orang yang datang ke rumah Tuhan. Selalu ada saja sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita mau langsung saja segera kita buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sesuai dengan tema bulan ini, itu terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Saya baru tahu tema ini tadi pagi. Maksudnya baru melihat ayat tema ini baru tadi pagi. Ketika saya masuk, saya lihat, oh itu temanya. Puji Tuhan. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga, mulai. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak bicara soal kondisi keadaan yang ada di sekitar kita. Mengasihi Tuhan itu bicara soal kondisi hati, soal hati. Karena kasih itu harus keluar dari dalam. Kasih itu tidak dikendalikan atau tidak dikuasai oleh sesuatu yang berasal dari luar. Kasih tidak didorong oleh apa yang dilihat oleh mata, tapi kasih itu terpancar keluar dari dalam. Karena itu hatilah yang sangat berperan dalam hal mengasihi. Hati yang belum diperbaiki, maka akan sulit untuk memancarkan kasih. Sumber yang belum dijernihkan atau sumber yang kotor akan sulit mengeluarkan aliran-aliran air yang jernih dan bersih. Karena itu dalam kitab Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sumbernya harus diperbaiki. Sumbernya haruslah dipulihkan dulu, haruslah dibersihkan dahulu. Nah, saya ingin pagi hari ini mengajak kita untuk melihat satu peristiwa, satu kisah yang sangat menurut saya sangat historis sekali. Karena dengan kisah inilah maka boleh dikatakan gereja mulai berkembang dan menyebar. Karena kisah inilah yang menjadi tonggak di mana para rasul, murid-murid, dan di mana gereja mulai bangkit dan bertumbuh saat itu. Mari saja kita melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-17. Aduh, maaf saya lupa bawa kacamata. Maklum sudah tua ini, jadi kalau melihat buram, bantu saya ya, Ban. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-19, satu perikop kisah ini saya akan bacakan buat saudara. Kita perhatikan bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, dari ayat 15 ya, 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya lebih daripada murid-murid yang lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan. Saudaraku, pertanyaan Yesus kepada Petrus 3 kali ini berkaitan dengan Petrus pernah menyangkal Yesus juga selama sebanyak 3 kali. Kita tahu sebelum terjadi peristiwa penyaliban, atau sebelumnya lagi, sebelum terjadi peristiwa pengadilan, Yesus diadili dengan tidak adil, dalam suatu pengadilan yang sangat tidak adil, karena saksinya palsu, peristiwanya peristiwa yang dicari-cari, yang diada-adakan, peristiwa yang dibuat-buat, yang direkayasa. Ketika Yesus diadili dan saat itu semua murid merasa tergoncang, situasi berbalik. Tadinya mereka begitu gagah berani, mereka berjalan dengan badan terbusung, dengan begitu bangganya berjalan di belakang Yesus. Mereka berjalan dimanapun Yesus berada dengan begitu bangga karena di depan mereka ada seorang yang luar biasa, seorang pribadi yang menjadi panutan mereka, seorang pribadi yang mereka andalkan betul-betul dalam hidup mereka, seorang pribadi yang benar-benar mempunyai karisma yang luar biasa, pribadi yang memiliki kuasa yang sangat yang begitu powerful. Sebab di mana saja Yesus ada, di situ terjadi banyak mukjizat. Di mana saja Yesus ada, di situ banyak terjadi pemulihan terjadi. Di mana saja Yesus berada, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan murid-murid begitu bangga berjalan di samping Yesus, berjalan di belakang Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap dan diadili, iman mereka goyang. Ada satu pribadi yang saat itu sangat seperti yang berbeda sekali dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-26 kah atau 25, mungkin 26 ayat 33, coba kita ke sana dulu sebentar. Ada perkataan Petrus yang begitu luar biasa. Tetapi saat itu juga lah Yesus ini dia. Benar, 26 ayat 33. Terima kasih. Sebelumnya deh, dari sebelumnya, 32. Dari 31 kah? 31 saja lebih bagus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, karena setelah ini akan terjadi peristiwa di mana Yesus akan ditangkap. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena pribadi yang mereka andalkan, pribadi yang mereka agung-agungkan, mereka bangga-banggakan, pribadi yang mereka puja, pribadi yang mereka yang menjadi panutan mereka, yang mereka ikuti, pribadi yang mereka teladani. Hari ini, kata Tuhan, malam ini akan ditangkap dan akan mengalami aniaya, akan diadili dan segala macam. Dan Yesus tahu semua akan tergoncang. Tidak terkecuali kamu semua, kata Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kondisi hati kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu level hati kita, level iman kita. Tuhan tahu betul, saudara. Dia tahu betul keadaan kita. Tidak ada satupun yang
kecil dalam hidup kita yang Tuhan tidak ketahui. Tuhan tahu betul. Dan Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, ini ayat 32 ini pernyataan Petrus. Kita lihat. Ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya Tuhan karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat yang begitu arogan menurut saya. Begitu berani dan begitu lancang bicara seperti ini di hadapan Tuhan yang sudah berkata semua akan tergoncang, tapi dia berani seolah-olah membantah perkataan Tuhan. Tetapi sekali-kali aku tidak, Tuhan. Sekalipun mereka tergoncang, aku sekali-kali tidak. Seolah komitmennya begitu kuat dibanding dengan komitmen murid-murid yang lain. Seolah-olah kasihnya kepada Tuhan itu lebih besar dibanding dengan kasih murid-murid yang lain kepada Tuhan. Jadi seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia ini lebih daripada murid-murid yang lain. Komitmennya lebih besar. Dia siap mati kemanapun Tuhan ada. Dia siap mati untuk Tuhan. Dan dia siap memberikan hidupnya buat Tuhan. Seolah-olah demikian. Tapi apa yang terjadi kita semua tahu kisah itu. Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap dan diadili. Dan murid-murid semua tercerai-berai, kocar-kacir, lari semua menyembunyikan diri. Dan Petrus pun menyembunyikan diri. Sekalipun dia memang datang pelan-pelan menghampiri ketika pengadilan itu mulai berlangsung. Tetapi kita tahu kisah itu bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kisah yang kita baca tadi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21, seolah-olah Yesus ingin bertanya kepada dia kembali, bagaimana komitmenmu yang dulu itu? Apa komitmen itu masih ada dalam hatimu? Apakah komitmen itu masih melekat dalam dirimu? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika keadaan dalam hidup kita dan di sekitar kita telah menggoncangkan iman kita, telah membuat kita seperti dasar iman kita seperti goyang. Ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan, ketika yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan. Kita semua tahu dengan adanya pandemik COVID-19 ini merubah semua tatanan hidup kita, merubah semua gaya hidup, merubah semua pola hidup kita. Ada begitu banyak hal yang menggoncang iman kita. Mungkin kita saat ini tidak terlalu berasa di Cianjur, saudara. Tidak terlalu, efeknya tidak terlalu terasa oleh kita. Tapi di tempat-tempat lain, ada begitu banyak orang yang sedang dalam kondisi yang mencekam. Keluarga mereka yang sedang mengalami terdampak virus corona ini. Mereka yang terpisah oleh keluarganya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang merasa khawatir dengan kehidupan mereka. Apalagi mungkin ada keluarga mereka yang sudah terpapar virus corona. Sepertinya mereka saat itu sudah tidak punya harapan lagi. Sudah tidak punya daya lagi. Tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Dan mereka pasrah, tapi pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Ada begitu banyak rencana yang berubah. Saya pribadi, saudara, pelayanan saya begitu banyak yang dibatalkan. Jadwal-jadwal sudah terjadwal, saya ini memang sudah dijadwal, dibatalkan semua. Dan pure, hampir 5 bulan. Saya tidak melayani apa-apa, saudara, di gereja, tidak melayani sama sekali. Tapi Tuhan hiburkan saya dengan ayat ini. Sebelum ada tema ini, Tuhan sudah hiburkan saya dengan ayat ini. Dan Tuhan bertanya, apakah komitmenmu yang dulu masih ada sampai saat ini? Dan seolah-olah pertanyaan ini kalau saya mau pertajam, apakah engkau tetap mengasihiku ketika situasi tidak seperti yang engkau harapkan? Ketika situasi tidak berpihak kepadamu, apakah kasihmu kepadaku tetap ada sampai saat ini? Bagaimana Petrus dengan komitmenmu yang dulu itu? Tiga kali Petrus menyangkal Yesus, dan 3 kali Yesus bertanya, seolah-olah mengingatkan kembali komitmennya tentang peristiwa yang dulu.
Masihkah kasih itu tetap ada dalam hati saudara kepada Tuhan? Peristiwa yang kita alami, baik secara nasional dengan pandemik virus corona, baik secara lokal di gereja kita. Kita semua kehilangan figur pemimpin. Maaf, saya harus terus terang. Sekalipun kita tahu Bapak Gembala kita tegas dan cenderung galak, keras, kita merindukan. Kondisi ini benar-benar menggoncang iman kita, bukan? Kita seperti kehilangan pegangan. Jujur saja, setiap kali ke gereja saya merindukan, biasa sore Bapak Gembala nih, tapi mana, tidak ada. Kita merindukan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Dan kita seperti anak ayam kehilangan induk. Kita seperti tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana ini. Pagi hari ini, seperti Yesus menghampiri Petrus. Dan hal yang kedua, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dia ingin seperti membangkitkan kembali komitmennya. Yang kedua, Yesus ingin memberitahu bahwa kesalahan Petrus telah diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Dosa terbesar menurut saya bukanlah pembunuhan, perzinahan, pencurian, atau hal-hal yang lain. Dosa terbesar adalah ketika kita menyangkal Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kalau kita tidak percaya, maka kita akan binasa. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya pasti binasa. Terpisah dari Allah. Tidak percaya sama dengan kita menyangkal Yesus. Tidak mengakui Yesus, maka kita terpisah dari Tuhan. Terpisah dari kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ini kejatuhan terbesar, ini dosa terbesar menurut saya. Puji Tuhan. Dosa yang besar sekalipun dapat diampuni oleh Tuhan. Sebab apa? Allah itu kasih. Di dalam kasih selalu ada pengampunan. Tangannya selalu terbuka. Pengampunan itu selalu tersedia bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Karena Allah itu kasih, maka apa saja yang keluar dari Allah, karena sumbernya adalah kasih, maka pastilah mencerminkan dari apa yang ada di dalam. Allah itu kasih, maka apa yang keluar dari Allah pastilah kasih. Karena Allah itu kasih, maka apa saja yang dikerjakan oleh Allah pastilah dasarnya karena kasih. Karena Allah itu kasih, maka apa saja yang diperbuat oleh Allah pastilah berdasarkan kasih. Karena Allah itu kasih, maka apa saja yang direncanakan Allah, diperbuat Allah dalam hidup kita pastilah berdasarkan kasih, menghasilkan kasih. Sekalipun saat ini apa yang Tuhan kerjakan buat kita sepertinya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan, kita mengalami kesulitan, kepahitan, dan kita tidak mengerti mengapa ini harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, apa saja yang Allah kerjakan dalam hidup kita dan apa saja Tuhan izinkan dalam hidup kita pastilah menghasilkan kasih, dan kasih itu pastilah sempurna. Setiap kasih pasti membuahkan sesuatu yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Kasih itu nggak pernah gagal, Bapak. Kasih selalu berhasil. Perhatikan kalimat ini, kata mengasihi yang dimaksud oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 21 tadi, ayat 15 itu, coba kita buka ke sana. Yohanes pasal 21 ayat 15 itu.
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi itu tulis dalam bahasa Yunani itu agape, agapao, agape. Ada 5 kasih dalam bahasa Yunani, kita tahu, yang Bapak Gembala ajarkan kepada kita, sehingga dengan pesta. Betul ya, masih ingat? Saya ingat sekali itu, karena tuh saya dapat pemahaman itu dari Bapak Gembala itu ketika saya sekolah kita kelas 1. Pesta. Pilea, kasih eros, storgia, tela, dan agape. Agape itu menjadi dasar dari 4 kasih yang sebelumnya. Agape harus menjadi pondasi dari 4 kasih yang sebelumnya. Kalau agape menjadi kasih, maka pondasinya menjadi kuat. Kita seperti dibangun di atas dasar batu yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Sekalipun ada hujan, ada angin, ada badai, rumah yang dibangun itu akan kuat, kokoh, berdiri teguh, tak tergoyangkan. Karena itu segala sesuatu harus dilandaskan dengan kasih agape. Bapak Gembala mengajarkan begini kepada kami, kasih storgeo harus dibungkus dengan agape. Kasih eros harus dibungkus dengan agape. Kasih pilea harus dibungkus dengan agape. Kasih tela harus dibungkus dengan agape. Jadi agape harus menjadi dasar dari 4 kasih sebelumnya. Kalau agape ini menjadi dasar, maka percayalah tidak ada yang tidak mungkin yang kita kerjakan. Segala sesuatu pasti berhasil. Sekalipun saat ini kita belum melihat keberhasilan itu, tapi semuanya pasti akan berhasil jika kasih agape menjadi dasar dari setiap perbuatan dan tindakan kita. Kasih agape selalu menghasilkan sesuatu yang sempurna. Dia tidak pernah gagal dan dia selalu berhasil. Nah, pertanyaan Yesus kepada Petrus itu berkaitan dengan kasih agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape? Kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa iming-iming, tanpa motivasi, tanpa tanpa maksud yang lain selain memang mengasihi, hanya pure mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa syarat. Kasih yang sempurna. Kalau Alkitab mencatat kasih ilahi, itu kasih dari Allah. Artinya begini Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kasih Allah belum memenuhi hati kita. Kita akan sulit mengasihi seseorang dengan sempurna kalau kasih Allah belum memenuhi hidup kita, belum memenuhi hati kita. Karena itu betapa pentingnya kasih Allah harus memenuhi hati kita terlebih dahulu. Kasih Allah yang sempurna itu harus menguasai kita, memenuhi hati kita sehingga kita mampu mengasihi orang dengan kasih seperti Allah mengasihi kita. Kemarin minggu lalu kita setelah mendengar firman Tuhan dari Bapak Jamal, dari Bapak Pendeta Jamal, bahwa kasih Allah kepada Yesus itu kasih yang sama dengan kasih Yesus kepada kita murid-murid. Kasih Bapa kepada Yesus itu equal dengan kasih Yesus kepada kita. Jadi kalau kita menerima kasih Yesus itu sama dengan kita menerima kasih Bapa. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihilah orang seperti aku mengasihimu. Berarti kasih kita kepada orang lain itu kualitasnya sama dengan seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan mengasihi kita itu adalah kasih agape sama seperti kasih Bapa kepada Yesus. Dan ketika kita mengasihi orang dengan kasih agape itu, maka mereka juga menerima kasih mereka, kualitas kasihnya sama dengan mereka menerima kasih dari Bapa. Kasih agape, kualitasnya sama. Karena kualitasnya sama, maka outputnya juga pasti akan sama. Kasih Allah itu sempurna, maka outputnya pastilah sempurna. Sekalipun di tengah jalan masih ada proses penyempurnaan itu terjadi. Nah saat ini kita mungkin mengalami sedang proses yang sangat berat dalam hidup kita. Proses itu sedang kita jalani, sedang kita alami dalam hidup ini. Tapi percayalah satu hal, bahwa kasih Allah itu selalu sempurna dan selalu berhasil. Proses itu yang kita jalani saat ini, proses yang sedang kita alami saat ini, percayalah semuanya pasti akan berakhir happy ending. Yang setuju katakan amin. Tuhan, haleluya. Apakah engkau mengasihiku, kata Tuhan. Dosa Petrus yang begitu besar diampuni oleh Tuhan. Saat itu situasi berubah ketika dia pertama kali begitu gagahnya berkata, kalau mereka tergoncang, aku tidak Tuhan. Tetapi nyatanya toh dia tergoncang. Dia menyangkal Tuhan, dia tidak mengakui Tuhan. Berubah komitmennya kepada Tuhan. Haleluya. Akhir-akhir ini banyak situasi berubah. Keadaan hidup kita berubah. Kondisi kita berubah. Bahkan ada yang berubah juga.
Istri-istri yang tadinya tulang rusuk jadi tulang punggung, banyak juga saudara. Banyak. Istri saya termasuk salah satunya. Sekarang ini jadi tulang punggung membantu saya. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Aduh, untung Tuhan, terima kasih. Saya punya istri yang seperti ini, Tuhan kasih kepada saya. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, hati kita mungkin kondisi hati kita bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah. Haleluya. Dan kasihnya saat ini masih tetap sama, kualitasnya masih tetap sama, tangannya terbuka, siap untuk memberkati saudara dan saya yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang kau alami saat ini? Apa yang engkau rasakan saat ini? Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Banyak perubahan-perubahan yang telah merubah hidup hari ini. Dengar firman Tuhan. Tuhan berkata, kasihku kepadamu tidak berubah. Dan hal yang ketiga, ketika Tuhan telah mengampuni Petrus, perkataan yang lain, kalimat yang Tuhan berikan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya ingin melihat pemikiran kita tentang dengan kalimat frase gembalakanlah domba-dombaku itu tidak berarti bahwa saudara harus jadi seorang gembala. Tidak berarti bahwa saudara masing-masing semua kita terus kita jadi gembala gitu. Tidak, bukan seperti itu, Bapak. Konteks saat itu memang Petrus dan rasul-rasul mereka akan menjadi tiang-tiang gereja. Mereka memberitakan firman Tuhan keluar, membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Tetapi dalam konteks kekinian, gembalakan itu prinsipnya yang kita pegang. Prinsip pengembalaan. Tugas gembala itu apa, Bapak Ibu? Tugas gembala adalah merawat, membimbing, menuntun, mengajarkan itu gembala-gembalanya. Dia bertanggung jawab untuk memberi makan, memberi minum. Dengan kalimat sederhana saya simpulkan, menghidupkan domba-domba. Menghidupkan artinya domba-domba itu menjadi sesuatu yang hidup. Bukan domba-domba yang mati. Kita bisa menjadi gembala bagi sesama kita. Apa yang kita kerjakan itu menghidupkan jemaat yang lain. Membangkitkan semangatnya. Semangatnya sudah lemah lesu, letih lesu. Jemaatnya sudah sampai kehilangan harapan, yang sudah berputus asa. Kehadiran kita harus seperti gembala bagi hidupnya. Kita harus bisa menghidupkan imannya kembali, membangkitkan semangatnya kembali, dan dia menjadi domba yang hidup. Menjadi sesuatu yang semangat, dan komitmennya kepada Tuhan akan tetap teguh, berdiri, mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaan. Itu tugas kita saat ini. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Dan itu yang saya pegang, Bapak Ibu. Tidak harus jadi gembala. Jadi Bapak Ibu tidak harus jadi masuk sekolah kitab jadi gembala, terus keluar jadi gembala gitu. Terus buka sidang. No, bukan itu. Terlalu sempit. Dimanapun saudara berada, saudara bisa jadi gembala. Kehadiran saudara menghidupkan yang lain, memberi makan. Tentu makanan rohani. Firman Tuhan, bersaksi bagi mereka. Mereka yang sudah letih lesu, lemah, tidak berdaya, sudah berputus asa. Kehadiran kita memberikan sesuatu yang baru, membangkitkan semangat baru, menghidupkan rohani mereka kembali. Amin. Puji Tuhan. Wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi gembala-gembala di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan hati Petrus, dia mengampuni dan memulihkan Petrus. Caranya adalah dia berikan Petrus pelayanan. Dia tasbihkan kembali Petrus sebagai rasul, sebagai pelayannya, untuk meneruskan kembali apa yang sudah tetapkan dalam hatinya semula. Visi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi nelayan jiwa-jiwa.
Dan biarlah visi itu tetap juga melekat dalam hati kita masing-masing, bahwa hidup kita ini harus menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita mampu membawa dampak yang positif buat orang lain. Dan itu didasari oleh kasih agape, kasih Tuhan yang sudah memenuhi hidup kita, kasih Tuhan yang sudah menguasai kita seperti Rasul Paulus, karena kasih Kristus yang menguasai mereka sehingga dia bekerja untuk Tuhan atas dasar kasih itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau apapun kondisi hidupku saat ini. Kita mau mengasihi Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Ku mau cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian sebagai komitmenmu kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ya, sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukan hanya sampai saat ini, tapi untuk selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti menghampiri hidup kita, kita mau tetap mengasihi Yesus. Panggil dia Bapa. Haleluya. 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 Dengan lembut kaum wanita saja, aku mau cinta Yesus. Kaum Bapa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rabataka ya rabaska ya rabataka. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Wanita berdoa, kaum Bapa naikkan pujian ini. Yang pria naikkan pujian. Mau cinta Yesus. Segala sesuatu boleh berubah, tapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dan kiranya ini menjadi dasar kita mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita panggil dia, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, ini kami anak-anakmu. Ampuni kami jika kasih kami selama ini sering berubah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Aba. Ya Aba. Ya rabataka ya rabasika ya rabataka. Ya rabataka ya rabas. Haleluya. 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 Haleluya.
Mungkin kita telah jauh dari Tuhan. Mungkin kita telah meninggalkan Tuhan. Tubuh kita mungkin ada di gereja. Tapi sesungguhnya komitmen kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Kita sudah mulai jauh dari kasih Tuhan. Hati kita tawar, pahit, kita sakit. Haleluya. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, firman Tuhan tidak berubah. Kasihnya tetap sama. Kasihnya senantiasa tersedia untuk saudara dan saya. Kasihnya tidak berubah. Sekalipun situasi di sekitar kita bisa berubah-ubah, tapi kasih Tuhan tetap sama. Kualitasnya tetap sama, nilainya tetap sama. Dia mengasihi engkau apa adanya dirimu. Haleluya. 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 Dan kita mau berkata, Tuhan, aku juga mengasihi engkau. Sekalipun badai silih berganti menghantam kehidupan ini. Sekalipun kami jatuh bangun dalam mengiring engkau, ada begitu banyak hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Tapi kami mau tetap berkata kepadamu, kami tetap mengasihimu Tuhan. Apapun keadaan kami. Haleluya. 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 Naikkan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan kita berdoa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami telah jauh dari kasih-Mu, jika selama ini hati kami telah jauh dari Engkau. Haleluya. Pakai kami sebagai alat-alat-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Rencana. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu sempurna dan tidak berubah. Kami telah terima kasih Tuhan yang besar. Yang telah menerima kami. Yang telah merangkul kami. Yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Dan pagi hari ini kami mau berkomitmen kembali kepadamu Tuhan. Sekalipun situasi berubah, situasi menyakiti hati kami, situasi tidak berpihak kepada kami, tapi kami mau berketetapan hati, kami tetap mau berpihak kepada Tuhan, kami tetap mau mengasihi Tuhan, seperti yang Kau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami, terima kasih Engkau menerima kami, terima kasih Engkau berkenan memulihkan hati kami. Mampukan kami itu terus tetap setia mengiring Engkau. Mengasihi Engkau dengan kasih sempurna. Seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Berkati umat-umat-Mu yang mungkin datang dengan segala pergumulan hidup mereka. Kasih-Mu yang senantiasa mampu memulihkan mereka. Kasih-Mu yang senantiasa membuat mereka bertahan. Kasih-Mu yang senantiasa membuat mereka bangkit. Kasih-Mu yang senantiasa mampu membuat mereka kuat kembali. Penuhilah mereka dengan kasih-Mu. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Sehingga mereka pun mampu berdiri mengiring Engkau dengan teguh dan setia sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami ingin memberikan korban syukur kami. Kami tahu semua berkat ini datang daripada-Mu adanya. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada yang bertugas.